Halo warga istimewa, selamat datang di Suma Media. Selamat datang di Suma Media, di mana channel ini akan membahas suara-suara masyarakat yang ada di media sosial, khususnya di daerah Yogyakarta. Beberapa hari ini di DIY sedang ramai persoalan sampah ya. Bisa dilihat beritanya banyak. Dari Kompas mengabarkan, TPA Regional Piungan ditutup mulai 23 September hingga 5 September 2023 karena ada penumpukan sampah di tempat itu sudah penuh. Pemda DIY meminta pemerintah kabupaten untuk mengelola sampah secara mandiri. Ini bisa dilihat surat edaran resmi dari Pemda DIY. Penutupan dilakukan 23 Juli sampai 5 September 2023. Terus banyak respon yang beragam ya dari masyarakatnya. Di antaranya ada mana tadi aku menemukan komentar yang menarik tadi. Kayak nih, hari kedua penutupan TPA Piungan, penumpukan sampah mulai terjadi di Kota Yogyakarta. Untuk mengatasi kondisi darurat sampah, Pemda DIY menyiapkan lahan 2 hektar di Cangkringan, Sleman sebagai tempat penampungan sampah sementara. Terus, Jogja diambang darurat sampah. Ada Serikat Buruh Jogja ini juga memberikan komentarnya. Kalau sampah warga dibuang ke kantor gubernur dan DPRD DIY gimana ya? Ya, nggak mungkin terjadi sih mas. Kalau terjadi pun, kayaknya langsung ada Satpol PP yang menjaga di depan. Ada lagi nih, sampah dan pengelolaan juga bagian dari kebudayaan. Para pejabat yang mempunyai kuasa di DIY nggak ada niatan untuk menyelesaikan masalah sampah. Kayak gini kok mau diakui UNESCO. Warisan budaya dunia, Pret, hahaha. Ini berkaitan dengan beberapa waktu lalu Pemda DIY itu merancang kotanya untuk diakui di salah satu kota di UNESCO. Salah satu kota yang diakui oleh UNESCO gitu. Oke, mari kita bahas tentang sampah ini. TPS Piungan tutup tanggal 23 Juli sampai 5 September dikarenakan sedang adanya pembangunan dalam upaya untuk perluasan daya tampung sampah di TPA Piungan. Dampaknya sudah terlihat di masyarakat ya. Di antaranya penumpukan sampah di sejumlah tempat daerah Yogyakarta. Di sini tadi juga ada yang update sampah. Ya, pokoknya sampah-sampah di Yogyakarta tuh menggunung di pinggir-pinggir jalan karena tidak didistribusikan ke Piungan gitu. Sebenarnya TPS Piungan tuh yang mengelola siapa sih? TPS Piungan dibangun pada tahun 1994 sampai 1996. Awalnya beroperasi dan dikelola pengal di sorry TPA Piungan dibangun pada tahun 1994 sampai 1996. Pengelolanya pada saat itu Pemda DIY. Lalu tahun 2000 TPS Piungan dikelola oleh Sekretariat Bersama Sekber Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Lalu pada 1 Januari 2015, TPA Piungan diambil alih oleh Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi
Lalu pada tahun 2019 sampai saat ini pengelolaan TPA Piungan dialihkan ke Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Sampah di Piungan ini memang beberapa kali muncul ya. Pernah juga tahun 2022 itu warga di Kelurahan Banyak di sekitaran TPA itu menuntut pemerintah provinsi menutup dan memblokade TPS Piungan karena full kapasitas yang ada di situ berdampak pada bau sampah yang menyengat sampai mencemari sumber air warga. Selain itu, transisi pembangunan sampah ke lahan baru yang dikelola oleh Pemda DIY membuat sampah semakin dekat ke area pemukiman. Sebenarnya sudah ada surat edaran pada waktu itu ya, dari Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa TPS Piungan semestinya sudah ditutup pada Maret 2022. Perizinannya pun pada saat itu hanya terkait pengelolaan sampah, bukan pembuangan sampah air. Lalu pada Mei 2022 itu, terjadi 8 kesepakatan antara warga sekitar TPU dan pemerintah. Di antaranya, pembukaan lahan baru untuk teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan, optimalisasi pengelolaan air lidi, yaitu suatu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah. Cairan ini sangat berbahaya dan beracun. Lalu optimalisasi saluran outlet akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Lalu ada kajian terhadap kebutuhan sumber air bersih di Dusun Banyakan, yaitu daerah yang sekitaran TPU Piungan. Lalu ada zona transisi akan digunakan apabila zona A dan zona B TPS Piungan sudah tidak mampu untuk mengelola sampah. Lalu pembukaan lahan baru tidak menggunakan lahan pertanian dan pemukiman warga. Selebihnya, Pemda DIY akan berkoordinasi dengan Pemkab Bantul, Pemkab Sleman, dan Pemkot untuk melakukan penertiban armada sampah yang tidak layak pakai. Dan pembukaan akses jalan sampah dilakukan oleh warga, disaksikan pemerintah setempat. Itu yang terjadi di tahun 2022. Lalu untuk saat ini, beberapa upaya sudah dilakukan Pemda, diantaranya di Pemda Bantul. Pemda Bantul itu sudah menyiapkan beberapa tempat pengelolaan sampah terpadu tingkat kabupaten untuk meminimalisir ketergantungan dengan TPA Piungan. Selain itu, Pemkab juga meminta warganya agar membuat jugangan untuk sampah organik. Cuman perlu diingat ya, karena warga kan tidak terbiasa mengelola sampah. Jadi harapannya sampah-sampah organik itu bisa ditimbun di jugangan warga. Sampah-sampah anorganik bisa dipisahkan lalu dikelola secara mandiri. Itu dari Pemkab Bantul. Sementara untuk Pemkab Sleman sedang mencari lokasi penampungan sampah sementara di Cangkringan. Karena tempat pembuangan sampah terpadu yang sedang disiapkan di Kelurahan Taman Martani Kalasan belum selesai dibangun. Ada lagi dari Pemda DIY. Pemda DIY Pemda DIY akan menggunakan tanah Sultan Ground yang berada di Desa Cangkringan sebagai tempat pembuangan sampah sampai TPA Piungan kembali dibuka. Dalam proses penyiapan lahan di Cangkringan tersebut, saat ini Pemda sedang menyelesaikan pembuatan geomembran agar air lidi tidak mencemari lingkungan. Ya, itu berita tentang sampah Piungan. Kita sebagai warga negara
warga negara yang baik, khususnya warga negara Yogyakarta. Diharapkan bisa mengelola sampah kita sendiri, sehingga sampah yang kita buang ke TPST Piungan tuh tidak terlalu banyak. Sebenarnya isu tentang sampah ini bukan cuman kewajiban dari Pemda, tapi kita sebagai masyarakat, terus ada komunitas-komunitas yang ada di masyarakat juga membantu untuk mengelola sampah ini sehingga lingkungan yang kita tempati juga baik dan indah. Kayak gitu sih. Ya mungkin sekian dulu konten untuk kali ini. Kalau suka dengan konten kali ini silahkan di like. Kalau pengen mendengarkan konten sejenis silahkan di subscribe. Kalau nggak suka ya dislike aja atau di report juga nggak apa-apa. Sekian konten kali ini dan dadah.